Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Alhamdulillah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'amanah, jika engkau hendak makan atau minum, mulailah dengan basmalah. Setelah beliau menyebutkan dan menceritakan masalah adab tidur, sekarang masuk ke adab makan. Jika engkau hendak makan atau minum, mulailah dengan basmalah dan akhiri dengan hamdalah. Paling tidak bismillahirrahmanirrahim dan ditutup dengan alhamdulillah. Makan dan minumlah dengan tangan kananmu. Jika makan telah terhidang di hadapanmu, bacalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa a'ti'na khairan minhu wa at'imna khairan minhu. Ada riwayat warzuqna khairan minhu. Kecuali apabila itu susu, maka bacalah wazidna minhu. Kalau minum susu, jadi doa makan sama doa minum sama ya. Orang banyak minum. Doa minum apa? Doa minum apa ya? Doa minum ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, atau waqimna khairan minhu. Kalau susu, warzuqna khairan wazidna minhu. Kalau minum susu pakai wazidna minhu, bukan wa'imna khairan minhu. Artinya, dan tambahkanlah untuk kami, karena tiada sesuatu yang lebih baik darinya, seperti yang telah diriwayatkan. Hendaknya mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah makan. Kecilkanlah suapan makanan. Yang besar-besar kita ya ambil suapan yang kecil. Sendok juga jangan terlalu besar, kalau pakai sendok. Tapi yang sedang-sedang saja. Tapi paling bagus pakai tangan yang disunnahkan dari Muhammad SAW. Punyalah sampai halus. Janganlah engkau mengambil makanan hingga yang ada dalam mulutmu dan yang sudah engkau telan. Makanlah dari tepi piring. Maksudnya janganlah masukkan makanan kecuali makanan yang pertama sudah habis dulu, sudah masuk dulu. Makan dari tepi piring dan janganlah engkau makan dari tengahnya. Ambil makanan dari, singkirkan dulu ke pinggir, baru makan ke atas. Singkirkan ke pinggir, baru makan, baru diangkat ke atas. Jangan dari tengah piring langsung mau masuk ke atas. Jadi singkirkan dulu, sunnah. Karena keberkahan turun padanya. Kalau kita singkirkan, insya Allah berkah makanan itu. Nabi Muhammad, Allah ini kirim berkah kemana-mana. Tinggal kita niatkan saja. Kenapa nyingkirkan? Karena supaya berkah ini makanan. Pinggirkan dulu, jangan di tengah. Jangan ambil dari tengah piring, tapi dari ujungnya. Pinggirkan dulu, baru makan. Jikalau ada makanan yang terjatuh, maka hilangkanlah kotorannya, lalu makanlah. Kalau ada kotor jangan dimakan ya. Kalau jatuh dari piring kita ke tempat yang di sebelahnya atau di sekitarnya, kalau kotor jangan dimakan, karena Islam tidak senang sesuatu yang kotor. Tapi jikalau bersih, jikalau bisa dibersihkan, bersih dan
makan yang boleh dibersihkan saja. Dan jangan kau biarkan untuk setan, karena makanan-makanan yang terjatuh itu jadi untuk setan kalau kita tak ambil, tidak bersihkan. Jilatlah jari-jarimu karena ada mubatirnya ya. Jilatlah jari-jarimu berikut piringnya setelah selesai makan, sudah dibersihkan benar. Makanlah dengan jari telunjuk, tengah dan ibu jari dengan 3 jari begini. Telunjuk, tengah sama ibu jari. Harus pakai jempol di sini begini ya. Supaya tidak terlalu besar suapannya ya. Lengkeng tidak ikut 3 kali begini aja sunnahnya. Sebagian riwayat ada yang begini. Iya, sebagian riwayat ada yang begini. Kita dulu di Arab bagaimana makan orang di kepalanya dulu, ada masuknya ke mulut dulu. Tapi yang sunnah tadi ya, yang kuat riwayatnya. Dan boleh 4 jari kayak kita sekarang. Orang-orang Indonesia rata-rata ahli makan pakai tangan. Ya, pakai nasi ini. Biasanya orang luar yang tidak biasa, dia biasa makan pakai roti, jarang pakai nasi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika memang membutuhkan jari lainnya untuk makan, seperti makan nasi, kalau makan nasi kan butuh buku jari kelengkeng lagi. Nah kalau makan pakai roti masih bisa 3 jari tadi. Kadang-kadang makan nasi masih butuh jari keleng supaya nyaman benar. Tidak apa-apa dibilang. Jika engkau makan bersama orang lain, makanlah makanan yang berada di dekatmu, kecuali buah-buahan. Janganlah banyak melihat kepada yang hadir saat mereka makan. Berbicara dengan mereka yang sesuai dengan keadaan. Jadi sunnah kita makan yang ada di hadapan kita, jangan yang jauh-jauh dari makan dari tempat kita. Kecuali buah-buahan. Memang buah-buahan itu kadang-kadang kan tidak diletakkan di tempat-tempat yang sembarangan. Nah bolehlah kita minta buah makanan kita bilang minta buah. Tapi kalau yang makan diberi yang dihidangkan di hadapan kita saja. Yang tidak di hadapan kita, sunnahnya tidak usah kita makan. Jikalau kita sama orang, dan sunnah kita berbicara dengan orang yang di sekitar kita sesuai dengan keadaan. Janganlah berbicara jika sedang ada makanan di mulutmu. Kita sunnah ngomong lagi makannya, lagi cerita kisah saja. Tapi ketika makanan ada di mulut kita, ya setelah makan masuk sambil cerita. Sudah maksudnya sudah bukan tidak ada benar, pasti ada sedikit. Bisa ngomong supaya tidak keluar makanan tersebut dari mulut kita. Jika engkau hendak meludah, maka palingkanlah wajahmu dari mereka atau pergilah ke tempat lain. Kalau mau meludah, bersin atau yang sifatnya ada yang seperti itu, batuk, harus memalingkan wajah kita ke belakang, jangan menghadap makanan. Jika engkau diundang makan oleh beberapa orang, maka pujilah mereka. Kalau kita diundang orang makan, itu sunnah kita memuji orang yang mengundang kita makan. Oh ini cari muka, bukan cari muka, ini ada akhlak. Doakanlah kebaikan untuk mereka. Dan setelah selesai makan, maka bacalah Alhamdulillah Allahumma kama at'amtani thayyiban wasta'milni shalihan. Alhamdulillah alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqani min ghairi 'udrin minni wa la quwwah. Artinya segala puji bagi Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberiku makanan yang baik, maka pergunakanlah aku untuk amalan soleh. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini tanpa daya maupun kekuatanku. Barang siapa yang membacanya, maka dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang terampuni.
baca doa ini, maka Allah akan ampunkan dosa kita yang lalu sama yang akan datang. Berkat melakukan adab, Allah maafkan. Ya. Allah ini dermawan benar. Tidak ada yang berat bagi Allah. Janganlah kau memaksakan diri mengeluarkan lauk pauk untuk setiap makanan. Ya makanan tak usah kita memaksakan diri. Harus lauknya segini, ini segini. Kita daripada adab makan, kita ketika menghidangkan makanan tidak memaksakan diri. Boleh kita menikmati makanan buah ini, ikan ini, ada dagingnya, berapa menu ada boleh, tapi tidak boleh memaksakan diri. Baik itu untuk menjamu diri kita sendiri atau keluarga kita atau tamu-tamu kita. Kalau kita memaksakan diri itu tidak baik. Jadi biar yang sifatnya mengalir saja, tidak ada paksaan diri. Jangan mengejek makanan sama sekali meskipun tidak enak. Jangan diejek ya makanan tersebut. Tapi kalau ditegur apa misalnya kurang enak, kurang ini nggak boleh diejek. Kalau kita kasih tahu ini kurang garam, supaya nanti masakannya tambah enak. Janganlah kau menjadikan keinginanmu hanya mau makan makanan yang enak dan menikmati apa saja yang kau sukai, maka kau akan tergolong orang-orang yang disabdakan Rasulullah, syirari ummati alladziina utu bin na'im wa nabatat alaihi as'aduhum wa innama himmatuhum alwan ta'am wa alwan thiyab wa yatashaddaquna bil kalam. Seburuk-buruk umatku adalah orang-orang yang diberi berbagai macam kenikmatan dan tubuh mereka menjadi gemuk karenanya. Sesungguhnya keinginan mereka hanyalah terletak pada aneka ragam makanan dan pakaian. Mereka juga pandai berbicara. Jadi maksud seburuk-buruk umatku, maksudnya umatku yang paling buruk maksudnya. Bukan paling, maksudnya umatku yang paling jelek. Ini umatku yang adalah orang-orang yang diberi berbagai macam kenikmatan dan tubuh mereka menjadi gemuk. Hidupnya makan, minum, perhiasan, pakaiannya bukan main. Baju-bajunya mereka bukan main, warna-warna makanannya bukan main. Setiap hari di rumahnya berwarna-warna makan. Ternyata orang-orang seperti ini yang setiap harinya kenikmatan menghampiri hidupnya, baik itu dari makanan, minuman, pakaian, dan warna-warna baju mereka bukan main, macam-macam warna, pilih ada semuanya. Kalau diceritakan, lihat lemarinya sangat penuh, macam-macam baju. Mau lihat dapurnya, macam-macam makanan. Dia ceritakan, di rumah itu makanan banyak, baju banyak, warnanya banyak, dan pintar ngomong lagi semuanya, pintar berbicara. Nah, ternyata orang-orang seperti ini yang hidup di dunia dengan kenikmatan saja, orang-orang inilah orang-orang seburuk-buruk umat Nabi Muhammad. Memang ini dunia Allah jadikan tempat ujian. Itulah Sayyidatuna Khadijah kalau 3 hari saja diuji karena sudah mengerti bahwa hidup ini adalah tempat ujian. Dia langsung berdoa, ya Allah, jangan tinggalkan Khadijahmu ini ya Allah. Jangan tinggalkan Khadijahmu ini ya Allah. Kenapa? Karena 3 hari tidak dapat ujian. Umat Nabi Muhammad SAW
Mereka sudah melihat benar tempat dunia yang sementara ini sebagai tempat beribadah. Jadi tidak ada lagi PR lain, tidak ada lagi tugas lain yang mereka ketahui dalam hidup ini kecuali untuk beribadah. Dan mereka sudah memilih kesederhanaan di dalam hidup. Karena cuma pilihan itu. Ini Nabi Muhammad yang sudah Nabi, benar-benar Nabi kekasih Allah. Dia sudah pilih hidupnya di dunia ini miskin, tidak punya apa-apa. Tapi manusia dan banyaknya akal manusia dan manusia yang hidup di dunia mau kaya semuanya. Dan takut semuanya sama kemiskinan. Takut tak punya rumah. Takut tak punya ini. Ketakutan ini terus menghantui di dalam hidup yang sementara ini. Boleh kita dapat rezeki, boleh kita kaya, tapi jangan takut, maju terus. Apapun resiko biasa saja di dunia ini, hadapi saja terus. Karena rasa takut inilah tanda bahwa kita belum berpegangan sama Allah. Orang yang sudah percaya sama Allah, yang sudah mengerti nasibnya, bala rezeki itu ketentuan dari Allah, dan tidak pernah Allah menentukan sesuatu tidak lahir dari kebijaksanaannya, mereka sudah menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Mereka terima saja sudah. Orang yang bahagia di dunia ini siapa? Orang yang sudah ridho, bukan orang yang kaya. Dan ridho inilah yang mewarisi syukur nanti. Dia sudah ridho sama Allah. Kenapa dia ridho? Karena dia mengerti bahwa Allah tidak pernah sembarangan. Allah ini Tuhan, Raja semesta alam ini, yang bukan cuma raja, bukan raja-raja dunia ini dijadikan raja. Dia sakit, dia tidak bisa ngurus dirinya. Ini Sang Pencipta yang mengadakan yang ada segala-galanya, yang memberikan satu timbangan dengan baik sehingga tiang pun tidak ada di langit ini bisa berdiri di langit. Karena ada timbangan Allah dengan kebijaksanaan Allah. Allah mau menunjukkan bahwa dia bijaksana, pertimbangannya baik, kasih sayangnya bukan main. Jadi segala yang turun dari Allah, orang yang sudah mengerti dengan kekuatan dan kebesaran Allah Sang Pencipta Rabbul Alamin, mereka tidak pernah was-was lagi, sudah puas sama Allah, puas benar. Ketika mereka susah, mereka sabar. Ketika mereka dapat nikmat, mereka syukur. Mereka sudah beriduan sama Allah, sudah beredaan sama Allah, sudah tidak ada lagi beban. Mereka tidak ada menghayal ke sana kemari. Dunia tidak bisa menjadikan mereka berangan-angan dan menghayal lagi sudah. Apa sebab? Karena kenal sama Allah, karena ilmu sudah menjadikan, memantapkan langkah dan pikirannya. Tidak kesana kemari lagi mikir, karena ilmu ini sudah memantapkan langkah dan jalannya. Dan ketika dia mengetahui seorang hamba ini sudah kenal dengan kepada Allah, mengenal ilmunya Allah, mengenal kekuatan Allah, mengenal hidup ini, mereka sudah beredaan sama Allah dan bersyukur. Langsung bersyukur. Karena apa? Banyak manusia sekarang hidup ini, nikmat mereka di dunia banyak, mereka tidak pernah hitung. Ada seseorang dulu, dia punya teman ganteng benar, dia bilang, ganteng benar teman saya, bukan main, bukan. Kalau dibandingkan saya ini, ya Allah, 1000 kali sudah, tahu lagi sudah. Mukanya bagaimana? Banyak orang-orang senang dibilang. Banyak orang melihat mukanya aja sudah senang. Pada satu saat orang perempuan, semua orang puji mukanya. Ada jerawat, 3 biji aja muncul di mukanya. Dia stres, seperti orang sial benar hidupnya, lupa segala-galanya gara-gara ada jerawat. Padahal pakai jerawat pun berdiri di sebelah saya kan? Jauhnya 1000 kali ganteng. Itulah manusia.
Kena jerawat sedikit padahal nikmat Allah besar pada dirinya, lupa semuanya. Ada orang datang ke rumah Habib, dia datang ke rumah, lupa handphone. Ya Allah, kayak mau mati. Lupa segalanya, padahal ada nikmat anak, nikmat kesehatan, nikmat ini alangkah banyaknya nikmat yang Allah berikan. Ini gara-gara lupa handphone aja di mobil, kacau dia hidupnya. Allah, manusia ini baru handphone saja ketinggalan seperti manusia, seperti hidup, tidak ada nikmat dari Allah. Kurangnya bersyukur, Nggak tahu kenapa kok bisa begitu, bingung juga. Kadang-kadang ada masalah sedikit, hancur rumah tangga. Ya Allah, nikmat Allah yang banyak, yang berlimpah ruah itu kita lupakan semuanya. Nah itu kayak tadi gara-gara 3 jerawat manusia ini sampai lupa segala-galanya. Banyak contoh-contoh dan gambaran yang mirip seperti itu. Kenapa kita mau susah? Kenapa kita mau bingung? Kenapa kita lemparkan, kita buang kebahagiaan rumah tangga kita, kebahagiaan hidup kita, kebahagiaan ibadah kita, ketenangan batin kita karena 2-3 jerawat. Masalah yang kecil-kecil, na'udzubillah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Umat Nabi Muhammad ini nyaman benar. Kalau mau nyaman, kebahagiaan ini satu saja. Mau bahagia hidup, cari ridho Allah. Baru bisa bahagia kita hidup. Kalau tidak mencari ridho Allah, tidak ridho sama Allah, tidak akan bisa bersyukur kita, tidak akan bahagia. Orang kalau sudah tidak bersyukur, 3 jerawat aja stres dia. Ini sedikit stres, ini sedikit stres. Tapi kalau sudah bersyukur, sekarang kita nikmat semuanya. Jangan mau lagi kita ditekan oleh angan-angan dan hayalan dan cita-cita kita. Kita jalani. Kita punya cita-cita, tapi cita-cita itu tidak bisa menekan kita. Kita punya keinginan, tapi keinginan itu tidak pernah menekan kita, karena kita tahu ada keinginan Allah yang lebih baik daripada keinginan kita. Dan kita ketahui semua keinginan Allah itu baik. Sekarang ini nikmat yang paling baik. Kita tidak pernah pengen nasib kita seperti si fulan atau si fulan. Nah, ini memang tempat kita mencari ridho Allah. Mau tahu ya Allah ridho sama kita? Kita lihat kita ridho atau tidak dengan bagian yang Allah berikan kepada kita. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa sudah ridho dengan pemberian Allah yang Allah beri, maka keridhaan Allah lah yang dia miliki. Mau tahu kita diridhoi sama Allah, kita sudah reda sama Allah. Alhamdulillah, sudah syukur sekarang. Alhamdulillah, inilah nikmat yang paling besar. Bukan seperti nasib si fulan yang kau mau, yang rumahnya banyak, warna-warni, bajunya banyak, makanannya banyak di rumah. Nah, yang Allah kasih inilah yang terbaik. Yang sekarang saya nikmati inilah yang paling terbaik. Bukan seperti nasib sebulan, bukan. Dulu itu syaitan yang berpikir begitu. Sekarang orang sudah punya ilmunya, ternyata dengan mencari ridho dan diridhoi oleh Allah lah hati kita akan gembira. Kalau kita sudah ridho, mau gembirakan hati kita, mau mendapatkan harta karun dan gembira kita di dunia ini, bahkan bukan di dunia, sampai akhirat kita ridho sudah sama Allah. Sudah ini yang terbaik. Apakah itu dipaksa? Enggak. Kita tahu benar Allah ini seleranya bukan main tingginya. Allah tidak berkehendak kecuali terbit dari kebijaksanaannya, dari kasih sayangnya, rahmatnya. Kita sudah lihat ciptaan-ciptaan Allah ini jadi manusia, bisa ngomong, otaknya bisa muter, bisa buat ini, bisa buat ini. Itu ciptaan Allah. Bagaimana kita tidak percaya bahwa yang dibagikan sama Allah itu yang baik? Wah, sudah tidak ada lagi. Tidak dapat sama dapat sudah sama. Tidak diberi sama Allah sudah sama. Balak sama nikmat sudah jadi nikmat. Tidak ada balak lagi sudah. Sah balak tidak ada. Yang diberi Allah baik. Sudah ridho. Nah, kalau sudah sampai di situ ilmu kita,
namanya kita sudah mendapatkan kebahagiaan surga dunia, bukan dengan mobil banyak. Itu nafsu, dan itu adalah satu cita-cita dan jalan hidup orang-orang penyembah dunia. Tapi orang-orang yang berilmu lain. Ilmu ini kalau masuk tambah jadi, tambah hari tambah baik. Tambah hari tambah baik. Tambah hari tambah dikasih ilmu. Mau tahu ilmu orang itu tinggi, kebaikannya pun tinggi. Tambah baik hatinya, tambah tawadu, mulutnya tambah bagus, telinganya tambah bagus, orangnya tambah baik, tambah santun. Nah, tanda orang ini bertambah ilmunya. Kalau orang punya ilmu, dapat ilmu, dan tambah baik, belum dapat ilmu namanya dia. Dia harus pikirkan benar, belum dapat ilmu. Mungkin wadah ilmunya inilah yang kotor. Karena ilmu ini, kalau wadahnya kotor, jadi kotor semuanya. Wadahnya ilmu dengki, hatinya dipenuhi dengki. Ilmu masuk, ilmu jadi kendaraan untuk dengki sama orang. Wadahnya ilmu ini sombong, hatinya penuh kesombongan. Ilmu ini jadi kendaraan untuk tambah sombong. Gara-gara berilmu. Adi kunci semuanya kebersihan hati. Masukkanlah ilmu, gandengkanlah ilmu, jadikanlah wadah ilmu kita kebersihan. Nah, ada gunanya ilmu masuk wadahnya kotor, malah jadi sombong saja, jadi perdebatan, jadi iri sana iri sini. Orang yang paling iri, dahsyat iri dengkinya orang yang berilmu. Hadis Nabi itu, makalah hadis Nabi orang yang paling dengkinya dahsyat itu orang berilmu. Kenapa? Karena hati tadi penuh dengan dengki, masuk ilmu jadi kendaraan untuk itu. Na'udzubillah. Jadi kita harus stabilkan jalan hidup kita dan pikiran kita. Mulai detik ini diasah terus bahwa kita sudah ridho sama Allah, ridho, mencari ridho Allah, dan ridho apapun. Tidak ada lagi beban. Ada beban sudah ringan, apa maksudnya? Sudah ringan atau masih ada beban? Kalau masih ada beban hidup ini, harus kita ridhoi, harus kita syukuri. Setelah ridho kita syukur, aman kita. Hidup ini sebentar saja, cuma Allah mau lihat itu ada siapa yang nyembah dunia, siapa yang nyembah hidup, siapa yang nyembah Allah. Kalau yang hidupnya ngumpulin duit saja, pikiran sudah itu terus diperas untuk mikirin itu, terus gitu-gitu saja hidupnya mikirin. Bagaimana punya duit, bagaimana nyimpen duit, bagaimana punya duit, nyimpen duit untuk anak, untuk ini, bagaimana masa depan. Padahal semua ini sudah diperhitungkan, sudah diberikan sama Allah. Orang yang 1 tahun nyimpen duit bisa habis 1 detik. Fir'aun bukan bertahun-tahun lagi, 1 hari habis kerajaannya. Jadi harus kita benar-benar nih lihat. Ternyata bukan orang yang sukses, bukan orang yang bahagia, bukan orang yang dikatakan orang ini hebat. Ketika apa? Ketika mempunyai makanan berwarna-warna, bajunya berwarna-warni, ngomongnya pintar kesana kemari, padahal dia adalah sejelek-jelek umatku. Jadi kita malah takut kalau banyak makanan warna-warni di rumah kita. Pakaian warna-warni di rumah kita, mulut kita pintar ngomong, bicara sana sini. Ngaku kita ini adalah seburuk-buruk umat. Jadi jangan kita sedih juga. Oh, makanan kita cukup-cukupan sudah, hidup bukan buat makan juga. Nah, kita jalani, ada nikmat dari Allah, syukuri. La ilaha illallah. Jadi daripada adab kita menyediakan dan menyajikan makanan,
Kita tidak memaksakan adanya lauk pauk dan warna-warni makanan tersebut. Kalau ada tidak apa-apa, tapi kalau sudah memaksakan sibuk dengan warna-warni, hampir ribut bisa kalau tidak ada makanan banyak di rumah. Kalau tidak ada warna-warni makanan terus, yang dipikirkan makan dan pakaian. Nah, kalau sudah memaksakan inilah seburuk-buruk umat. Tapi kalau ada, Nabi Muhammad dulu senang dengan makan kambing. Di rumahnya ada tamu kasih makan. Tapi kalau sudah memaksakan, yang termasuk sampai bisa ada keributan di rumah kalau ada makanan itu. Mesti ada ini, mesti ada ini, mesti ada ini. Ada yang begitu. Banyak sekali ya. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad yang mulia. Makanan-makanan yang ada di rumah kita penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa yang keinginannya hanya terletak pada apa yang masuk perutnya, keinginannya sudah mikirin itu aja, makan, maka nilainya seperti yang keluar darinya. Berusahalah agar engkau tidak memasukkan ke dalam perutmu kecuali yang halal. Karena sesungguhnya siapa saja yang mengkonsumsi makanan halal selama 40 hari, maka hatinya akan bersinar dan muncul darinya pancaran hikmah melalui lisannya. Nah, kalau kita makan makanan yang halal, insya Allah hati kita bercahaya, bersih, ilmu masuk. Inilah kalau sudah hati bercahaya, ilmu masuk, orang jadi tambah baik, bukan tambah baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dengan sifat zuhud terhadap dunia. Kalau makanan yang halal masuk, baru dia tidak cinta sama dunia, baru dia bisa ridho sama Allah. Tapi kalau sudah makan hak orang, ini masuk makanan yang tidak baik dalam perut kita, sudah nggak bisa kita, rakus kita jadinya. Mau ini mau hak orang kita mau. Alhamdulillah, tinggal aku manusia bisa jadi aneh, anak kita bisa jadi bencong. Iya. Yang beginilah, yang begini bisa gak senang sama laki-laki, sama perempuan, senangnya sama laki-laki. Padahal dia laki-laki. Inna lillahi. Kenapa makanan baru? Banyak sekali gara-gara makanan berubah sifat-sifat manusia. Sedangkan yang mengkonsumsi makanan haram dan syubhat, maka keadaannya akan menjadi kebalikannya dari itu semua. Kalau sudah ada makanan haram dan syubhat, hati manusia jadi cinta sama dunia, hayalannya dunia, harapannya dunia, harapan berharap-harap terus. Berharap sama rahmat Allah tidak ada, berharap dengan ridhonya Allah tidak ada. Kalau dikatakan ini kita harus menerima, berjuang di dunia ini mencari ridhonya Allah, tidak terima dia. Dia pengennya nafsunya senang, dia pengen dia ketawa-ketawa, dia pengen berlimpah harta, dia pengen cita-citanya ini itu kabul, sampai lupa dengan Allah. Sampai lupa bahwa hidup ini mencari ridhonya Allah. Dia tidak lihat ridhonya Allah ini seperti istana yang besar. Tapi orang-orang yang sudah mengerti dan dapat petunjuk melihat ridhonya Allah ini seperti kenikmatan yang bukan main, puncak dari segala-galanya. Inna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya puncak nikmat itu adalah Tuhan kalian. Tidak ada lagi sudah kita hidup di dunia ini terima aja, apa aja kita jalani ya, sebentar saja, diuji aja kita sebentar. Itu jangan pernah lagi sudah pengen jadi orang kaya, pengen jadi udah jalanin aja. Kalau salah ini itu bukan orang yang beriman. Orang yang sudah kenal sama Allah itu cari ridho Allah, hidup sudah ada, syukuri kita. Dunia ini bisa berbuat apa untuk kita coba? Bisa nyenangin kita? Nasi sepiring juga nggak bisa. Lagi gak enak lidah, nasi goreng juga yang kita makan. Bisa membuat apa dunia ini? Tidak ada bisa buat apa-apa. Nggak bisa nyenangkan kita, tak bisa. Coba renungkan baik-baik apa yang bisa dilakukan dunia. Masa kita mau nyembah makanan, gembira dengan makanan, dengan emas, perak, besi-besi begitu saja. Tidak harus
sadar hidup dan tidak disihir oleh dunia. Kita harus kembali kepada Allah, mencari ridha Allah. Boleh kita ingin harta, emas, perak, dinar, dirham, rumah, tapi kita tidak bisa disihir sama itu. Kenapa? Kita sudah punya pegangan Allah dan Rasul. Harus punya pegangan ini. Dunia, orang yang sudah memegang Allah, dunia akan tunduk sama dia. Nggak ada lagi pikiran apa jalan. Udah masuk surga dulu. Sudah mendapatkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Sudah ridho sama Allah. Meredaan sudah kami. Apapun Allah kasih reda kami. Dapat apapun reda. Anak kami sudah kami titipkan. Dia dapat apa? Tidak akan ada yang hilang sama anak kita. Mau anak kita pintar, mau anak kita bodoh, anak kita pasti dapatkan bagiannya dari Allah. Kita berjuang supaya dapat pahala saja. Berjuang menjaga anak, berjuang, tapi hasil Allah punya kehendak. Mudah-mudahan semua kehendak Allah baik. Nah, ada Allah maha segala-galanya. Kalau kita sudah percaya sama Allah, beredaan kita sama Allah. Inilah sudah beredaan, bersyukur kita sama Allah. Jangan mau kita dimainkan sama jerawat-jerawat kecil saja. Buat apa? Jerawat cuma 3 biji aja. Ngapain kita pusing-pusing? Masih ada mata, telinga, mulut. Stres sama jerawat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala cahayai semua yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.